Shalom, salam Patunggilan. Selamat pagi adik-adik semua. Kami kakak-kakak pamong dari GKJW Babatan yang pagi ini akan bersama-sama memimpin ibadah kalian adik-adik dari Luwung pada pagi hari ini. Kita mau memperkenalkan diri dulu ya. Saya Kakak Indah dan saya Kakak Pipit. Nah, sebelum kita memulai ibadah pagi ini, yuk kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu pujian Dari Terbit Matahari. Kita akan memuji Tuhan dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Yuk kita memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulang sekali lagi ya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk memuji nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk hari yang indah ini. Tuhan sudah persiapkan hati kami Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami mau dengan sukacita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati orang tua yang mendampingi kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Pipit, Apa? denger nggak ada yang panggil-panggil? Hah? Siapa? Iya, Emang ada yang panggil-panggil? ada. Adik-adik dengar nggak? Ada yang dengar nggak panggil-panggil? Kak Pipi nggak dengar? Enggak.
Emang suaranya siapa yang panggil-panggil? Coba deh dengar di dalam hati. Sepertinya ada suara Tuhan Yesus yang memanggil nama kita. Wah, Memanggil namaku dan memanggil namamu. Nah, adik-adik, sepertinya Tuhan memanggil nama kita untuk pagi ini kita bersama-sama beribadah. Bagaimana? Jawab adik-adik kalau Tuhan Yesus memanggil. Apa jawab adik-adik semua? Ya. Iya. Yuk kita bernyanyi yuk. Kita menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk kita menyanyi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranlah haleluya, oh giranlah puji Tuhan, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranlah, oh giranlah haleluya, oh giranlah puji Tuhan, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranlah, oh giranlah, oh giranlah. Halo, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, puji Tuhan kalau pada saat ini kita masih dalam keadaan yang sehat dan tentunya penuh dengan sukacita. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama Kak Anas kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang tentunya di dalam apa yang kita pelajari kita akan mengambil sesuatu yang baik yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, firman Tuhan yang akan bersama-sama kita pelajari hari ini terambil dari Esra pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 11. Nah adik-adik, sebelum kita akan belajar bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih mengasihi kami, memelihara kehidupan kami hingga saat ini, sehingga kami semua masih dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita karena berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membantu kami, memberkati kami untuk kami bisa mengerti, terlebih kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan berkati kami semua yang mendengarkan tentang firman-Mu ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dibuka Alkitabnya semua dari Esra ayat 1, Esra 1 pasalnya, maksud kakak Esra 1, kita akan baca ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Nah, pembacaan Alkitab ini kakak sajikan dalam bentuk video. Jadi adik-adik boleh menyimak melalui Alkitab kalian masing-masing. Yuk kita saksikan videonya bersama-sama yuk. Kitab Esra. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan, pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem, dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu
pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Nah, dari yang dikasih Tuhan, melalui video tadi kita belajar tentang satu tokoh yang dibahas di sana, ya. Tokoh yang sangat baik hati diceritakan di sana. Siapa namanya? Kalau kalian menyimak pasti tahu. Ya, betul sekali. Dia adalah Raja Kores, ya. Raja Kores adalah raja yang sangat baik hati. Kenapa disebut raja yang baik hati? Karena Raja Kores dengan sungguh-sungguh, dengan tulus mau menolong bangsa Israel untuk kembali pulang ke negaranya sendiri, yaitu Yerusalem. Jadi bangsa Israel selama ini hidup di negara orang lain. Mereka adalah bangsa yang pernah dibuang, ya, pernah tinggal di negara orang lain dalam waktu yang cukup lama. Sehingga bayangkan seperti kita, ya, kita hidup di negara, di tempat orang lain. Nah, tentunya ada rasa yang tidak nyaman. Pasti ada seperti hidup di dalam tekanan. Nah, seperti itulah yang selama ini dirasakan oleh bangsa Israel bertahun-tahun lamanya. Mereka hidup di negara orang lain, bukan negaranya sendiri. Nah, ternyata dengan pertolongan Raja Kores, bangsa Israel bisa kembali pulang ke negaranya sendiri. Wow, luar biasa ya adik-adik. Pasti kita bisa membayangkan bagaimana perasaannya bangsa Israel pada saat itu. Mereka tentunya sangat bahagia, sangat bersukacita luar biasa. Nah, adik-adik, selain Raja Kores ini membantu bangsa Israel untuk kembali pulang ke negaranya, nah, Raja Kores juga memberi bantuan, ya, kepada bangsa Israel untuk bisa membangun tempat ibadah yang disebut sebagai Bait Allah, untuk mereka bisa beribadah di sana, untuk mereka bisa berdoa di Bait Allah. Wow, luar biasa adik-adik, ya. Nah, selain Raja Kores, orang-orang di sana, tetangga-tetangga bangsa Israel yang bukan termasuk bangsa Israel, ya, jadi rakyat-rakyatnya Raja Kores, membantu pula dengan sukacita kepada bangsa Israel. Mereka memberikan sebagian dari harta bendanya, ya, disumbangkan kepada bangsa Israel untuk mereka bisa melakukan perjalanan pulang ke Yerusalem dan membangun Bait Allah di sana. Wow, begitu luar biasa adik-adik, ya. Nah, adik-adik, menurut kalian apa yang membuat Raja Kores dan para tetangga bangsa Israel di sana dengan sukacita dan tulus mau membantu bangsa Israel? Nah, tentunya adik-adik, ini ada sesuatu yang menggerakkan hati mereka untuk mau dengan sukacita dan tulus membantu bangsa Israel, orang-orang Israel untuk kembali pulang ke negaranya. Apa kira-kira yang membantu mereka? Apa kira-kira yang menggerakkan hati mereka? Tentunya adalah sesuatu yang mempunyai kekuatan besar di dalam hatinya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik, kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan hati Raja Kores dan para tetangga bangsa Israel di sana, tidak mungkin mereka mau dengan susah payah capek ngurusi kepulangan bangsa Israel dari negeri itu ke negaranya sendiri, apalagi terus rela memberikan sebagian dari hartanya, emasnya, uangnya, ya, untuk diberikan kepada bangsa Israel sebagai bekal
perjalanan pulang dan membangun tempat ibadah di Yerusalem nantinya? Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati mereka, itu semua tidak akan terjadi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan sangat mencintai bangsa Israel. Meskipun kadangkala banyak pelanggaran, banyak hal yang tidak baik dilakukan bangsa Israel yang membuat hati Tuhan Yesus bersedih, tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka hidup terlunta-lunta, mereka hidup dalam ketidaksukacitaan, dalam kesedihan, tapi Tuhan tetap peduli kepada bangsa Israel melalui Raja Kores dan para tetangga di sana. Tuhan memakai mereka, menggerakkan hati mereka untuk mau membantu bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya kalau Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, Tuhan juga sangat mencintai dan memperdulikan kita, anak-anaknya, bukan? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui orang tua kita, melalui bapak dan ibu kita diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita tidak kekurangan makan setiap hari, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa hidup nyaman di dalam rumah kita, bahkan mungkin bisa bermain-main dengan HP yang dibelikan bapak dan ibu. Nah, itu semua karena berkat Tuhan melalui orang tua kita, yaitu bapak dan ibu kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, banyak sekali hal baik, banyak sekali berkat Tuhan yang kita rasakan setiap hari, ya. Nah, mungkin kadang-kadang kita tidak menyadarinya, tetapi kita ada hari ini itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Adik-adik tahu saat ini kita hidup di dalam ketakutan, bukan? Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, kita beribadah dengan jarak jauh. Biasanya kalau sekolah minggu kita bisa bertemu dengan teman-teman kita dalam sekolah minggu, dengan kakak-kakak pamong, kita bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bahkan di dalam firman Tuhan kadang-kadang kita melakukan permainan, bukan ya? Ada permainan, ada kita membuat craft-craft, membuat sesuatu, nempel-nempel, gunting-gunting, sangat menyenangkan ya. Tetapi saat ini kita tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbahaya di lingkungan sekitar kita, yaitu penyakit yang bisa menular dan itu bisa menyebabkan kematian. Sehingga oleh sebab itu adik-adik, kita beribadah pun dengan jarak jauh, sekolah pun dengan jarak jauh. Tetapi kalau saat ini kita masih dalam keadaan yang sehat, itu kita harus mensyukuri dengan sangat luar biasa. Karena saat ini berkat kesehatan tuh adalah yang utama, adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa kita terima hingga saat ini. Nah, itu salah satu bukti bahwa Tuhan masih menyertai kita, menyayangi kita, dan peduli kepada kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa apapun yang terjadi, ya, apapun yang kita alami hari ini itu adalah rencana Tuhan, dan kita harus meyakini bahwa semuanya itu adalah baik. Karena ya, di firman Tuhan di Roma 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, adik-adik, apapun yang terjadi itu adalah rencana Allah, dan percayalah rencana Allah adalah
yang mendatangkan kebaikan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberkati bangsa Israel, Tuhan memberkati kita, tentunya Tuhan juga memberkati bangsa Indonesia. Nah, bulan Agustus kita peringati sebagai bulan bangsa Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Adik-adik, bangsa Indonesia ini memperoleh kemerdekaan tidak dengan cara yang mudah ya. Banyak nyawa yang dikorbankan di sana, pertumpahan darah pada saat itu terjadi di mana-mana ya. Hingga saat ini pun sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang lalu ya, itu sampai sekarang banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tetapi apakah kemudian bangsa Indonesia buyar ya, bangsa Indonesia menjadi kacau dan kemudian hilang dari daftar nama negara-negara di dunia? Tidak ya, Indonesia tetap utuh ya. Padahal adik-adik, Indonesia ini banyak sekali perbedaan sehingga rawan untuk terjadi perpecahan, bukan? Ya kan? Beda agama, beda suku ya, beda latar belakang, beda bahasa yang kadang satu sama lain tidak saling mengerti bahasanya, tetapi kita punya bahasa Indonesia sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang lain ya, mungkin dengan suku yang berbeda. Nah, adik-adik, perbedaan-perbedaan itu menjadi sangat rawan buat kita untuk terjadi perpecahan. Tetapi puji Tuhan, sampai saat ini bangsa Indonesia tetap utuh dan bersatu. Nah, karena adik-adik, perbedaan-perbedaan itu sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa Indonesia pada saat itu ya. Makanya mereka membuat dasar negara ya, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ya kan, yang artinya meskipun berbeda-beda kita tetap satu. Nah, karena pendiri bangsa menyadari bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, perbedaannya sangat banyak, keragamannya begitu luar biasa, tetapi tidak diharapkan itu menjadi akar dari perpecahan bangsa Indonesia, tetapi bolehlah perbedaan-perbedaan itu bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia sehingga Indonesia tetap menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai bangsa Indonesia, bagaimana bentuk cinta kita kepada bangsa kita? Apakah kita cuek-cuek saja? Apakah kita kemudian merasa paling benar sehingga kita mungkin menyepelekan atau menghina orang lain yang berbeda dengan kita? Tentunya tidak, adik-adik. Kita sebagai bangsa Indonesia harus merawat dan menjaga kerukunan ya. Kita harus hidup rukun. Wow, luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap ya kan, Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Nah, kasih itu tidak hanya kita tunjukkan kepada saudara kita saja, kepada orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus saja. Yang tidak mengenal Tuhan Yesus atau belum mengenal Tuhan Yesus, kita tidak mau mengasihi. Tidak, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi siapapun, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Wah, luar biasa. Nah, sama seperti yang yang kita pelajari hari ini ya, mencintai bangsa Indonesia dengan cara merawat dan menjaga kerukunan. Bagaimana cara menjaga kerukunan? Itu tadi, dengan saling mengasihi dan menghargai setiap perbedaan. Jadi kita semuanya bangsa Indonesia harus saling menopang, harus saling menolong antara sesama tanpa melihat perbedaan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
melalui bangsa Indonesia kita sangat diberkati. Indonesia ini bangsa yang negara yang besar dan kaya. Kita bisa hidup saat ini dengan menikmati hasil-hasil hasil-hasil bumi negara kita Indonesia. Kita diberkati Tuhan melalui negara, melalui bangsa yang kita tinggali saat ini, yaitu Indonesia. Kita bersyukur dengan adanya negara Indonesia yang saat ini masih utuh dan sangat luar biasa. Tuhan memberkati kita melalui negara kita, melalui bangsa kita, bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita menjaga bersama-sama keutuhan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menghargai, saling menopang dan menolong, ya, seperti yang dilakukan Raja Kores tadi. Tidak melihat bangsa mana, suku mana, ya. Kita harus mengasihi, kita harus menolong semua orang, sehingga kasih Tuhan bisa kita tunjukkan kepada siapa saja, sehingga banyak orang yang akan tertarik untuk mengenal siapa yang mengajarkan kita tentang kasih yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Ya adik-adik, perlu diingat lagi bahwa ya Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, tentunya Tuhan Yesus akan juga mengasihi kita dan akan selalu mendatangkan kebaikan di dalam setiap rencana-rencananya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang sudah kita dengar bersama-sama, boleh semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, sehingga hidup kita penuh dengan ucapan syukur setiap hari karena Tuhan memelihara kita. Oke adik-adik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah hanya Tuhan yang membantu kita untuk mengerti dan terlebih melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan memberi kami kesempatan yang baru untuk kami bisa belajar tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan memakai siapa saja Tuhan, Tuhan menggerakkan hati siapapun untuk memberkati kami anak-anak-Mu. Tuhan, kehidupan kami sering jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Tapi Tuhan dengan penuh cinta masih memperdulikan kami dan memelihara kami hingga saat ini. Tuhan, biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami melakukan segala sesuatu yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk kami selalu mempunyai kasih kepada siapapun dan kapanpun. Makasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mempersembahkan buat Tuhan. Untuk persembahan yang sudah disiapkan, adik-adik bisa nanti diserahkan ke kakak pamong masing-masing ya. Untuk persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan iringi dari Kidung Jemaat nomor 439, bait yang pertama. Bila
dikagum oleh kasih-Nya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, dan kita juga akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami semua boleh Tuhan kumpulkan untuk kami boleh memberikan persembahan berupa uang yang sudah kami kumpulkan. Tuhan menyertai, memberkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan melalui gereja kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang yang sudah ditunjuk untuk mengelolanya. Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dia boleh menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami naikkan doa juga untuk gereja kami. Tuhan memberkati Bapak Pendeta beserta majelis, beserta dengan penatua, diaken, dan badan pembantu yang ada. Tuhan boleh menyertai setiap aktivitas pelayanan yang boleh mereka kerjakan, sehingga semuanya itu boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih ada. Tuhan memberkati pemerintah kami, setiap peraturan yang dibuat biarlah itu semua untuk kebaikan kami warga negara. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di dalam setiap pelajaran yang boleh dihadapi secara online daring ini. Tuhan juga memberikan senantiasa sukacita, memberikan mereka damai sejahtera, sehingga mereka boleh untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru mereka masing-masing dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dimanapun Tuhan kami boleh berada, biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
setia. Nah, adik-adik semuanya, itulah tadi ibadah kita dari awal pertengahan sampai akhir sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar dan beribadah ya. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Sampai jumpa lagi adik-adik. Shalom. Salam Patunggilan.